orang biasa. Pasti ya, semalam udah ketangkep itu, langsung digeruduk, langsung dijemput itu. Ya karena ini sudah nyenggol-nyenggol agama orang ya kita lihat aja apakah bakal diproses atau tidak. Kita lihat hukum di negara kita ini bagaimana menghadapi orang seperti ini. Tapi jujur saya agak kaget sih, kok tiba-tiba jadi penceramah gitu. Jadi orang yang paham agama. Sama nih seperti Roy Suryo kemarin, tiba-tiba pakai sorban, pakai peci, ceramah. Sama nih. Dapat ilham dari mana coba? Apakah belajar di Mbah Google? Atau ikut pesantren kilat? Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada. Asli, UGM asli. Ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama Profesor Braida, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla, itu tanggal 5. Ya. Saya tahu pasti karena saya UGM asli. Ya. Tanggal 6 itu adalah Prof. Din Samsudin, ya. Dan pada tanggal 7 itu Prof. Mahfud MD. Mereka semuanya memberikan ceramah sangat bagus untuk menutup puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM, ya. Beliau-beliau itu menyampaikan. Ya, saya kebetulan tanggal 6, jadi saya sebelahnya itu juga ada di Masjid Raya Bintaro Jaya bersama dengan Kagama Tangsel. Kagama itu keluarga alumni Gadjah Mada. Nggak perlu ditanyakan Jokowi ada nggak? Ya nggak ada. Ya, namanya bukan alumni UGM asli kok datang di nggak ada. Ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mbak React. Dan seperti biasa kita akan mereaction video-video yang viral ya di media sosial sekarang. Dan kali ini ada dari Roy Suryo. Dan seperti biasa kesannya dia ini kok ikut nimbrung banget nih tiap ada polemik gitu ya. Termasuk soal pernyataan Bapak JK ya, yang beberapa waktu lalu itu sempat viral juga karena ngomongnya soal mati syahid dan bawa-bawa agama Kristen, dimana bahkan dilaporkan gitu ya oleh beberapa organisasi pemuda Kristen atas dugaan penistaan agama. Oh, wow. Dan soal itu guys, Roy Suryo ini ikut nimbrung lagi gitu ya. Kali ini Roy ini membela JK dan dia bahkan menyudutkan salah satu channel yang disebut Cokro TV, tapi dia nggak mau nyebut namanya. Agak kurang ajar ketika kita lihat ya, karena seakan meremehkan banget dan merendahkan ketika Roy ngomongin soal channel ini. Dan dia bilang ya intinya dia bela Bapak JK dan dia bilang konteksnya itu sebenarnya ini itu. Bahkan dia juga ngaku sempat ada gitu ya beberapa kali acara. Intinya dia mungkin ingin memperlihatkan bahwa dia ini orang penting ya. Bahkan disejajarkan dengan orang-orang yang beberapa kali datang gitu ya ke Masjid UGM di situ. Sebelumnya dia bilang ada Pak Mahfud MD dan lain sebagainya, termasuk Bapak JK. Makanya di situ intinya dia konteksnya adalah ngebela JK, dan lagi-lagi kita lihat ke belakang dia ini sering banget membela Bapak JK atas statement apapun, karena akhir-akhir ini kalau kita lihat kan emang Bapak JK ini agak gimana gitu ya. Kemarin aja bilang Pak Jokowi suruh nunjukin ijazahnya. Nah kali ini ketika itu juga waktu itu didukung banget tuh sama Roy Suryo gitu kan. Terus kali ini ketika Pak JK ada polemik soal pernyataannya gitu ya di mimbar dakwah, Roy juga masih ngebela JK. Coba kalian lihat deh videonya ya. Sekaligus ini tuh banyak banget netizen yang mereact gitu ya, banyak yang menanggapi pernyataan Roy Suryo ini karena pada gemes banget, ngapain dia ikut-ikutan gitu ya. Kita lihat videonya deh, ini dia. Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada. Asli, UGM asli. Ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama Profesor Braida, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla, itu tanggal 5. Ya. Saya tahu pasti karena saya UGM asli. Ya. Tanggal 6 itu adalah Prof. Din Samsudin, ya. Dan pada tanggal 7 itu Prof. Mahfud MD. Mereka semuanya memberikan ceramah sangat bagus untuk menutup puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM, ya. Beliau-beliau itu menyampaikan. Ya, saya kebetulan tanggal 6, jadi saya sebelahnya itu juga ada di Masjid Raya Bintaro Jaya bersama dengan Kagama Tangsel. Kagama itu keluarga alumni Gadjah Mada. Nggak perlu ditanyakan Jokowi ada nggak? Ya nggak ada. Ya, namanya bukan alumni UGM asli kok datang di nggak ada. Ya, jadi itu nggak ada. Dan saya datang pada tanggal 6 itu. Tapi intinya berita ini kabar bohong. Ya, orang namanya Ade Armando dan 2 cewek ini luar biasa parah ya. Cewek ini yang mengaku agama lain, ya. Kemudian ketika dalam diskusi ditanya 10 perintah Tuhan, apa ya? Lupa saya. Aduh sudah general lupa. Ini beda tipis dengan tadi.
kuasa hukum yang nggak bawa intervensi, yang nggak bawa surat kuasa. Itu parah ya. Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus. Dalam hal apalah kamu Roy Panci mengatakan ceramahnya JK itu yang sangat bagus? Memang sama kalian, sama-sama si tukang fitnah. Kok kamu bilang itu ceramahnya bagus? Di umat Kristen atau di agama kami Kristen yang kami imani, tidak ada dihalalkan membunuh manusia atau membunuh yang bukan satu agama dengan dia atau tidak satu kepercayaan. Itu pantang bagi kami umat Kristen. Ajaran di agama kami itu Roy Panci diajarkan kasihilah musuhmu. Itulah yang diajarkan agama yang kami anut di agama Kristen. Jadi jangan dibilang ceramahnya JK itu sangat bagus. Bagi kamu itu bagus, bagi kami umat Kristen itu sudah sangat menghina agama kami. Biar kamu tahu. Ya. Dari mana tahu JK itu bahwa di agama Kristen itu dihalalkan membunuh yang bukan satu agama dengan dia? Tidak, kami selalu diajarkan kasihilah musuhmu. Ya, sudah musuhnya juga disuruh dikasihani, dikasihi, disayangi, kan gitu. Jangan kamu membunuh. Ya, itu yang diajarkan di agama kami Kristen. Jadi jangan kamu bilang ceramahnya JK itu sudah pas dan sangat bagus. Matamu itu yang bagus, matamu pun tidak bagus. Makanya kamu tidak bisa melihat mana yang benar. Ya, itu otakmu sudah mereng. Makanya kamu tidak bisa membedakan mana ceramah yang bagus, mana ceramah yang menghina atau menista. Itu ceramahnya itu sudah menista agama Kristen. Roy Panci, biar kamu tahu. Di agama Kristen itu diajarkan adalah kasih. Kasihilah musuhmu. Apabila musuhmu menampar pipimu kanan, maka berikanlah pipimu kiri. Apabila musuhmu melempar kamu dengan batu, maka lemparlah dia balik pakai pisang. Itu yang diajarkan di agama kami. Jadi nggak bagus ceramahnya itu ya Roy Panci. Ya gitu. Salam dari saya Roy Panci. Bertobatlah kamu. Oke? Coro TV ini, saya nggak sudi mengucapkan namanya ya. Coro TV. Manusia sampah. Amat sangat tidak pantas ya kamu itu sebetulnya. Di depan namamu itu ada KRMT, nggak pantas. Copot aja tuh gelarmu tuh, nggak pantas sama sekali ya. Soalnya mulutmu itu kotor, mulutmu itu jijik, mulutmu itu najis ya. Kamu ngatain orang seenak jidatmu sendiri. Giliran kamu balik ya, dikatain sama Andi Aswan, dikatain congormu, ha? Kamu ngamuk-ngamuk. Apa itu kasar itu apa itu? Kayak cacing kepanasan. Dasar ya kamu tuh ya. Kamu tuh ya mungkin hanya satu makhluk di Indonesia ini ya. Spesies apa sih kamu itu? Hah? Amit-amit sewu ya. Mulutmu itu busuknya minta ampun. Mulut kotor, mulut najis ya. Memang kok ya. Sebetulnya apa yang keluar dari mulut orang itu yang memang berasal dari hatinya. Soalnya hatimu tuh kelewat busuk tahu. Dan segala kamu ngapain kamu? Bela JK, ha? Itu urusan JK sama umat Kristiani. Kamu udah usah ikut campur ya. Kalau kamu udah tahu duduk perkaranya seperti apa, kamu udah usah ikut campur ya. Kamu nanti akan berhadapan dengan umat Kristiani yang ada di seluruh Indonesia, termasuk aku salah satunya. Ha? Dasar kamu ya, manusia rendah kamu itu. Diem mulut busukmu, gak usah komentar. Kami tidak butuh komentarmu. Pak JK pada hari ini kan mengatakan meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ya, sebenarnya Pak JK nggak usah ikut campur atau memperkeruh keadaan gitu. Kalau sudah digelar khusus dan dinonton oleh mereka, dilihat lagi proses acara sebagai bukti, ya kan tidak perlu lagi Pak JK mengatakan tolong liatin aja, kan tidak. Ya. Jadi kan harus butuh forum kan? Ya, forum pengadilan kan ada gitu.
Kalau perlu Pak JK hadir juga di persidangan, nonton, kemudian kalau perlu jadi pengacara daripada Dr. Tipa dan Roy Suryo juga nggak masalah. Iya. Kalau hanya Pak Yusuf Kalla punya rasa penasaran ingin mengetahui ijazah itu, silakan. Ya kan? Nah, kalau Pak Yusuf Kalla bilang lihatkan aja, itu lebih memperkeruh suasana gitu. Iya, iya. Bahasanya santun tapi tidak sopan menurut saya. Tapi kontes Ya kan? untuk menunjukkan Pak ke publik Jokowi itu kan presidennya Pak JK. Iya, iya. Harusnya kan dia menjaga juga kehormatan kerabat sejawatnya kan gitu. Oh iya. Ya bukan seperti itu, ya kan? Kalau mau dimain-mainin mau nggak? Artinya gini. Kalau Pak Yusuf Kalla tidak bisa menjaga kehormatan wibawa Pak Jokowi, jangan salahkan juga kalau para pendukung Pak Jokowi itu ngejek atau menghina beliau gitu kan. Walaupun ada proses hukumnya gitu. Tapi kan Multitafsir lah. kalau Pak Yusuf Kalla menghormati dan segan sama Pak Jokowi, otomatis seluruh pengikut Pak Jokowi akan segan dan hormat juga sama Pak Jokowi. Nah, karena tatanan hormat ini sebenarnya harus berjalan gitu. Ada apa dengan Yusuf Kalla? Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Jalan, macet jalan kalau murah BBM. Di samping itu, subsidi akan meningkat terus. Tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat selesai. Belakangan ini, Yusuf Kalla kembali aktif di ruang publik. Pernyataannya cukup keras dan langsung menyita perhatian, bahkan menyerang pemerintah lewat kritik-kritiknya yang cukup tajam. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang? Dan apakah kita sudah melihat semua konteksnya dengan utuh? Mari kita bahas. Coba kita rangkai satu persatu ya. Pertama, jika bicara soal potensi chaos di 2026. Kedua, beliau mengkritik kebijakan BBM dan subsidi. Ketiga, ada juga pernyataan-pernyataan yang menyentuh isu sosial dan stabilitas nasional. Semua ini tentu saja sah, karena kritik adalah bagian dari demokrasi. Tapi di sisi lain, publik hari ini juga nggak bisa lepaskan dari konteks yang lebih luas. Karena kita tahu, kelompok usaha yang terafiliasi dengan beliau bergerak di sektor strategis, terutama energi. Ada di Sulawesi, ada juga di Sumatera. Dan dalam catatan yang pernah dipublikasikan, ada proyek yang mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan BUMN dengan nilai sekitar 698,75 juta US dollar atau hampir 10 triliun rupiah. Artinya, pernah ada fase di mana ekosistem negara dan aktivitas bisnis beliau berjalan beririsan. Nah, di sektor seperti energi, kita juga paham satu hal, bahwa kebijakan bisa berubah, prioritas bisa bergeser, dan itu berdampak ke banyak pihak. Di sini, publik mulai mengaitkan, bukan menuduh, tapi mencoba memahami secara utuh. Apalagi kalau kita kaitkan dengan narasi-narasi yang berkembang hari ini, bahwa kritik itu penting, tapi konsisten juga jauh lebih penting. Kita sebagai publik juga nggak boleh lupa, seorang tokoh bisa aja pernah berada dalam sistem yang sama, yang hari ini dia kritik dengan sangat tajam. Walaupun menurut gua banyak kekeliruannya. Dan memang bagi gua itu bukan masalah. Yang penting adalah apakah kita melihat ini sebagai kritik murni atau sebagai bagian dari dinamika posisi dalam kekuasaan dan kebijakan. Kali lagi, jawabannya bukan untuk dipaksakan, tapi untuk dipikirkan bersama secara matang, secara gamblang, dan secara komprehensif. Karena teman-teman, masyarakat hari ini sudah jauh lebih cerdas. Nggak hanya mendengar, tapi juga menghubungkan satu dot dengan dot lainnya. Jadi ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan kritiknya Pak JK, tapi soal apakah kita mau melihat secara utuh atau hanya melihat sisi yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita sukai atau sesuai dengan politik kita. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Bahwa punya ijazah asli, ya, sebenarnya untuk kita stop. Bapak JK Yusuf Kalla, Bapak sudah yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah, terus apalagi Bapak pertanyakan? Dan Bapak siapa memang? Minta-minta nunjukkan ijazah Bapak Jokowi. Seharusnya ya, orang yang menuduh dan memfitnah ijazah Pak Jokowi itu yang palsu, itu yang harus memberikan bukti
bukti dan menunjukkan bukti kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu. Gak perlu Bapak minta Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Emang Bapak siapa? Keluar-keluar dari kandang terus minta menunjukkan Pak Jokowi ijazahnya. Siapa memang kau? Keluar-keluar kandang. Kenapa? Udah ketahuan. Kau dalangnya semua. Gak usahlah kau tutupi. Berklarifikasi gak perlu. Semua orang tahu kalau memang Anda dalangnya. Terus ngapain Anda minta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Harusnya Anda yang memberikan bukti kalau memang itu ijazah Pak Jokowi palsu. Gak usah kau nuduh-nuduh Pak. Memfitnah. Barang siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Kalau memang Anda benar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, buktikan. Anda yang harus membuktikan kalau memang itu ijazah Pak Jokowi palsu. Minta nunjukkan, keluar kandang, koar-koar, tue engke. Tadi teman-teman, Pak JK bilang bahwa kasus yang sudah berlarut-larut ini sangat melelahkan. Sudah banyak energi, waktu, dan uang yang habis karena bergulirnya isu yang berkepanjangan ini. Jujur aja, di bagian ini saya pikir Pak JK memang benar. Dan Pak JK sangat bijaksana. Namun kemudian bahwa Pak JK membebankan tanggung jawab penyelesaian kasus fitnah ini kepada pihak yang difitnah, bukan terduga pelaku pemfitnahan dengan mengatakan tinggal tunjukkan, selesai. Inilah yang menjadi aneh. Buat saya, seorang JK ngomong begini bukan hanya aneh seperti yang saya bilang tadi, tapi juga bahkan mengecewakan. Bukan karena saya adalah loyalis Pak Jokowi, tapi justru karena saya adalah pengagum Pak JK. Bagaimana? Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Na'udzubillah min zalik. Kemarin nyuruh Pak Prabowo naikin BBM. Terus kemarin juga nyuruh Pak Jokowi nunjukin ijazahnya lagi. Nah sekarang bilang kalau konsep mati syahid dalam agama Islam dan Kristen sama. Aduh, gini ya, Pak Yusuf Kala yang terhormat. Pertama, jangan menyamakan ajaran agama dengan agama yang lain. Karena setiap ajaran agama itu beda. Dan yang kedua, meskipun ada kesamaan, ya harus beberkan. Paparkan dalilnya mana, ayatnya mana. Kalau dalam agama Islam itu mana hadisnya, mana ayat Quran yang menyatakan kalau ajaran Islam sama dengan ajaran Kristen dalam konsep mati syahid. Jangan cuma sekedar ngomong tapi gak ada datanya, gak ada dalilnya. Dan yang ketiga ya, seseorang yang menyampaikan sesuatu tentang agama itu harus orang yang memang belajar agama. Dalam kata lain harus ada ilmunya. Jangan sembarangan ngomong, opini pribadi disampaikan. Gak boleh, itu dilarang dalam agama. Apalagi dalam agama Islam itu dilarang, harus ada dalilnya. Ya harus gimana ya, harus belajar dulu. Contoh saja kalau kita menyampaikan hadis, itu harus jelas hadisnya yang meriwayatkan siapa. Apakah itu hadis hasan, hadis dhaif, ataukah itu hadis palsu. Sanad, matan, rawinya harus jelas. Jangan sembarangan, ngarang-ngarang apalagi, itu gak boleh. Jadi kalau Pak Yusuf Kala nggak ada ilmunya ya, mending shut the fuck up, diam aja ya. Mending diam daripada nanti menimbulkan perpecahan. Apalagi ini udah membawa unsur agama, sesuatu yang sangat sensitif untuk disampaikan. Ya mending kalau menyampaikan itu orang yang berilmu, seorang ustadz, ulama. Lah ini kan enggak. Dan juga saya baru pertama kali dengar konsep mati syahid Islam sama dengan konsep mati syahid Kristen. Apakah emang benar ada di dalam agama Kristen itu mati syahid gitu, menyuruh untuk
membumbun orang. Setahu saya nggak pernah dengar gitu. Setahu saya dalam ajaran Kristen itu ada ya ajaran kasih, ajaran cinta, karena itu agama kasih. Nggak ada itu, saya dengar yang begitu. Tapi ya kalian bisa tebak, yang begini tuh ya, seperti Pak Yusuf Kalla ini, pasti nggak bakal ketangkep. Karena ininya banyak. Coba yang ngomong orang biasa, pasti ya semalam udah ketangkep itu, langsung digeruduk, langsung dijemput itu. Ya karena ini sudah nyenggol-nyenggol agama orang ya kita lihat aja apakah bakal diproses atau tidak. Kita lihat hukum di negara kita ini bagaimana menghadapi orang seperti ini. Tapi jujur saya agak kaget sih, kok tiba-tiba jadi penceramah gitu. Jadi orang yang paham agama. Sama nih seperti Roy Suryo kemarin, tiba-tiba pakai sorban, pakai peci, ceramah. Sama nih. Dapat ilham dari mana coba? Apakah belajar di Mbah Google? Atau ikut pesantren kilat? Oke guys, jadi seperti itu ya. Jadi makin kesini kesannya kalau kita lihat Roy ini apapun yang berkaitan dengan Bapak JK, dia selalu ikut nimbrung. Kenapa gitu guys ya? Ini kayak menunjukkan sesuatu yang kita nggak tahu, tapi menurut kalian bagaimana guys gitu ya. Dan ya soal pernyataan Pak JK itu memang sensitif banget kalau kita dengar sekarang ini ya. Memang kalau soal agama itu sensitif, jadi kita perlu berhati-hati lah. Tapi orang sebesar Pak JK loh ngomongin soal itu, rasanya kayak ya masa kita ngasih saran supaya berhati-hati, kan kayaknya kita siapa? Pak JK kan tokoh besar, masa kita perlu kasih saran? Gimana gitu guys ya. Tapi menurut kalian bagaimana nih guys atas sikap Roy Suryo yang ngebela Pak JK? Kira-kira ada sesuatu nggak sih di belakang ini? Kita coba pikirkan, dan bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis ya pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React, dan sampai jumpa di video-video lainnya. See you!